Pemirsa, manusia adalah makhluk yang dipenuhi dengan perasaan dan emosi karena adanya hati dan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa pada jasad terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari. Perasaan dan emosi tersebut merupakan fitrah manusia, baik itu emosi positif maupun emosi yang cenderung negatif, yang tidak mungkin dihilangkan namun harus dikelola dengan baik. Islam sangat menghargai seseorang yang mampu mengendalikan jiwanya yang sedang tersinggung dari amarah yang membara. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu suka marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabarani. Sangatlah manusiawi jika seseorang pernah merasa tersinggung akibat perkataan atau perbuatan orang lain pada dirinya. Seseorang akan tersinggung apabila merasa dirinya direndahkan atau dihina, sehingga khawatir martabat dan reputasinya hancur. Rasa tidak suka dan marah yang diperbolehkan adalah bila seseorang marah terhadap suatu perbuatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan itu. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mencintai karena Allah, marah karena Allah, memberi karena Allah, menahan pemberian karena Allah, maka dia termasuk yang sempurna imannya." Hadis riwayat Abu Daud. Selain rasa marah yang dibenarkan, ada juga rasa marah dan tersinggung yang tidak semestinya dilakukan seorang muslim, yakni rasa tersinggung karena diberitahu kebenaran namun tak mau menerima kebenaran. Padahal mengakui kesalahan dan memperbaikinya justru akan mendatangkan hikmah dan menjadikan diri lebih bijaksana dalam bersikap di kemudian hari, serta tidak menjatuhkan martabat dan wibawa. Dan sebaliknya, menolak kebenaran dengan sombong justru akan menjadi malapetaka bagi seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Al-Quran Surat Luqman ayat 18. Pemirsa Mozaik, rasa marah berlebihan sesungguhnya hanya akan membawa efek yang buruk dalam kehidupan, baik secara jasmani maupun rohani. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran di Universitas Johns Hopkins menemukan fakta bahwa pria muda yang cenderung cepat bereaksi terhadap stres dengan mudah marah memiliki resiko mendapatkan serangan jantung 3 kali lebih cepat dibandingkan orang-orang yang memiliki temperamen tenang. Hal tersebut ditunjukkan dari reaksi-reaksi biologis yang terjadi ketika seseorang dalam keadaan tertekan, stres, kemudian marah. Tubuh akan melepas lebih banyak adrenalin dan terjadi penyempitan pembuluh darah sehingga membuat kerja jantung lebih keras. Apabila terjadi terus-menerus, maka resiko mengalami serangan jantung pun menjadi lebih besar. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu jelaslah mengapa Rasulullah melarang kita untuk marah, bahkan mengulanginya wasiatnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, "Berilah aku wasiat." Beliau berkata, "Janganlah marah." Beliau mengulangi wasiat itu, "Janganlah marah." Hadis riwayat Bukhari. Namun Allah menjanjikan suatu yang sangat indah di kehidupan akhirat kelak bagi orang-orang yang mampu menjauhkan diri dari amarah dan hal-hal yang menyebabkan munculnya amarah. Hadis riwayat Abu Daud menerangkan, barang siapa yang menahan kemarahannya sedangkan ia mampu untuk melakukannya, maka Allah Azza wa Jalla akan menyeru dia di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat untuk dipilihkan baginya bidadari yang dikehendakinya. Subhanallah, apalagi ganjaran yang lebih baik selain kenikmatan surga. Pemirsa, marilah kita menjauhkan diri dari perasaan mudah tersinggung dengan tips berikut. Hendaknya segera berlindung kepada Allah ketika terbersit rasa tersinggung di dalam diri dengan mengucap Auzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW, "Aku mengetahui satu kalimat, seandainya dia ucapkan niscaya akan hilanglah gejolak yang ada pada dirinya. Seandainya ia membaca aku berlindung kepada Allah dari syaitan, niscaya hilanglah amarahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika seseorang merasa tersinggung, lebih baik dirinya diam tidak bicara. Sebagaimana pesan Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia diam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian bila mampu, maka sebaiknya pergi meninggalkan suasana itu untuk menenangkan diri.
Setiap muslim hendaknya selalu dapat mengendalikan sikapnya dan mengelola sifatnya dengan baik. Bersikap tenang dalam menghadapi segala sesuatu adalah lebih baik. Apabila mendapatkan sesuatu yang mengundang emosi, maka tetaplah bersikap tenang agar dapat berpikir jernih. Rasulullah mencontohkan cara untuk mengendalikan diri apabila kita dalam keadaan emosi. Beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian marah sedangkan dia berdiri, hendaklah dia duduk agar kemarahannya hilang. Apabila masih belum mereda, maka hendaklah ia berbaring. Hadis riwayat Abu Daud. Dari sekian banyak cara untuk mengendalikan emosi, yang terbaik adalah berwudu. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa wudu mampu memberikan ketenangan bagi tubuh, khususnya dalam keadaan tertekan. Karena aliran pada bagian wajah dan kepala khususnya akan mendinginkan dan membuat syaraf-syaraf yang tegang akibat kenaikan adrenalin menjadi rileks dan mengendur. Dari sudut pandang syariat, wudu berfungsi untuk mensucikan secara fisik dari najis dan kotoran, dan secara rohani membersihkan diri dari dosa-dosa. Pada saat berwudu, seseorang tentunya akan mengingat Allah. Maka bagaimana mungkin seseorang mempertahankan amarahnya ketika mengingat Allah Sang Maha Pencipta? Rasulullah bersabda, marah itu adalah bara api, maka padamkanlah dia dengan berwudu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Setelah mendapatkan ketenangan dari air wudu, lebih baik lagi apabila seseorang yang sedang emosi melaksanakan sholat sunnah untuk memohon ampun dan pertolongan Allah sehingga reda amarahnya dan emosinya menjadi lebih tenang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pemirsa, semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, dengan tidak mudah tersinggung dan mudah memaafkan. Karena hanya ketakwaan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya secara sembunyi dan terang-terangan, dan orang-orang yang menahan kemarahan serta memaafkan manusia. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 134. Tahukah Anda, menyantuni anak yatim bernilai luar biasa di mata Allah? Saksikan